Halo guys, welcome to Rapi Talk. Loh, kok Rapi Talk mas? Bukannya Rapi Tech ya? Iya, kemarin kan Rapi Tech. Gimana sih mas? Kalau Rapi Tech itu nama channel YouTube-nya. Kalau Rapi Talk? Kalau Rapi Talk itu salah satu konten kita di Rapi Tech. Itu. Jadi di Rapi Talk itu kita akan menjelaskan tentang kehidupan startup yang ada di Rapier Teknologi itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kehidupan programmer di Rapier. Oh, itu pantesan kita di sini. Oh iya, gitu sih. Tadi bertanya-tanya sekarang udah terang. Iya. Pas di sana nanya-nanya. Tadi Oke, siap. gitu. Oke, siap. Tapi sebelum itu kita mau kenalkan diri dulu. Oh, kenalan dulu. Iya, kenalan Oke. dulu. Oke. Nama gue Andre. Di sini ada dua programmer yang keren-keren di Rapier, ada Mas Dika dan Mas Awan. Udah. Nah, berhubung kita akan bahas tentang kehidupan programmer, nah gue mau nanya-nanya nih sama kalian. Oh, nanya apa nih? Jadi, programmer itu ngapain aja sih? Mungkin mulai dari Mas Awan dulu. Programmer ya? Kalau Kalau ditanya ngapain aja sebenarnya ya kerja. Kerja. Tapi kerjanya itu jadi programmer itu istilahnya dia bukan istilahnya ya. ya. Jadi programmer itu dia sebuah pekerjaan di mana dia itu kerjanya adalah nulis skrip. Tapi pakai bahasa pemrograman. Oke. Karena tujuannya itu membuat sistem atau aplikasi gitu. Kalau menurut Mas Dika, gitu Ya, ya? kalau menurut Mas Dika? Apa ya? Lebih singkatnya kayak gini sih malahan. Jasa pengetikan dengan menggunakan logika. Itu lebih simpel sih. Berat ya. Berat ya. Tapi kalian setuju nggak sih misalnya kalau programmer itu disebut sebagai buruh ketik tanda kutip? Buruh ketik. Enggak setuju. Nggak setuju? Enggak, Aku nggak beda setuju. kita beda dengan buruh itu kita. Nah, beda. kenapa? Nah, programmer itu gini loh. Programmer itu kan ketika kita bikin suatu sistem atau aplikasi nih misalkan. Nah, sekarang kan zamannya teknologi nih. Kan banyak toh yang sekarang banyak bikin aplikasi-aplikasi di perusahaan-perusahaan manapun gitu kan. Tapi programmer itu sebenarnya bukan cuma sekedar ngetik. Oke. Tapi bisa dikatakan kita ini bukan kayak kerja, tapi kita nih kerjanya itu kerja kreatif gitu loh. Oh iya. Maksudnya. Jadi karena kita juga mencari masalah loh di situ. Nah ya seperti yang tak bilang tadi kan Mas Awan kan, kita itu jasa pengetikan dengan menggunakan logika. Logikanya kita ini loh yang mahal. Tapi kan ada bumbu-bumbu kreativitas di situ. Oh iya jelas, karena coding sendiri itu adalah sebuah seni kayak gitu kan. Ada kan seni pengkodian itu pasti ada. Kayak gitu sih. Lebih masalah ke kualitas codingannya bisa dibaca apa enggak kan seperti itu Mas. Ya, iya juga. Iya kan? Ya nggak salah. Kayak gitu Mas. Jadi Salah. beda. Kalau dibilangin buruh pun juga ya kita nggak terima Mas, kita baku hantam aja gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Mas Awan sama Mas Dika, kalau programmer itu ibarat di kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Nah, kalau saya dulu ya. Yo, Saya dulu ya. boleh. Jadi kalau kehidupan sehari-hari nih, programmer tuh ibaratnya kayak dapur. Di dapur. Iya. Oke. Jadi kalau sedikit ngomongin teknis ya, kalau kita bikin suatu sistem, itu ada yang bikin depannya, tampilannya, ada yang bikin belakangnya, atau istilahnya back end kalau secara teknis. Itu ibaratnya kita itu kayak dapur. Jadi kan kalau kita ada rumah nih, rumah kan ada tampilannya nih. Tapi dapur itu yang akan menyokong dari rumah itu, karena kalau nggak ada dapur nggak mungkin jadi rumah gitu, istilahnya begitu. Oke. Nah kalau ibarat yang lain kayak sebuah mobil nih, programmer itu mesinnya. Nah nanti ada sendiri yang apa untuk tampilannya ada sendiri. Itu kalau kita cuma mesinnya, dalamnya, jadi nggak kelihatan. Oh, jadi seperti guru ya, pahlawan tanpa jasa itu. Waduh. Tanda dalam jasa sekali maksudnya. Tidak ada tanda jasanya, tapi itu pahlawan gitu. Tapi tanpa kita, sistem nggak akan jalan. Jadi tanpa back end sistem nggak akan jalan. Ya dan sekarang gini aja, kalau mobil nggak ada mesinnya gimana jalannya? Kecuali didorong ya. Bener juga. Kalau mau kok didorong gitu. Kalau backendnya nggak jalan, kalau backendnya ada masalah, ya dorong. Oh, Iya. mantap. Jadikan statis semua kan gitu. Langsung aku nih seperti ini. Iya. Kalau aku sendiri sih lebih mengarah ke sebuah lukisan seperti itu. Kenapa bisa lukisan? Jadi kalau kita melukis sesuatu, pelukis ini itu hanya mengerti yang namanya kuas
dan yang namanya chat kayak gitu. Nah, chatnya ini itu adalah backend yang disebutkan sama Mas Awan tadi. Habis itu pabriknya si warna ini, pabriknya si pewarna ini itu juga backend. Tapi si front end-nya itu adalah pelukisnya. Dia hanya tahu untuk menggunakan warna cat ini seperti itu. Oh, berarti lebih ke proses ya? Iya, Dia hanya itu prosesnya. Kalau front end itu yang menikmati proses. Betul, dia yang menikmati proses. Jadi dia cuma mengkonsumsi warnanya aja kayak gitu. Tinggal mengkonsumsi warna jadinya sebuah lukisan kayak gitu. Nah, lukisan ini itu adalah sistem yang kita buat, yang kita kembangkan itu. Kayak gitu sih kalau aku sih, Mas. Oke, paham. Oh, jadi programmer itu kalau di balik kehidupan sehari menurut Mas Awan itu seperti di dapur, kalau Mas Dika itu seperti lukisan. Iya, benar. Oh, I see. Oke. Kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi menurut Mas Awan sama Mas Dika itu kalau challenge, tantangan menjadi seorang programmer itu bagaimana? Mungkin bisa dari Mas Dika dulu. Mas Dika. Sebenarnya cukup sederhana sih cara jawabnya sih kalau untuk pertanyaannya Mas Andri ini. Oh, itu gimana tuh? Iya. Sebenarnya simpel aja. Ketika kita nge-script kayak gitu. Ketika kita memulai nge-script lah, kita mau mulai ngoding kayak gitu. Kita buat error dulu awalnya. Wah, kenapa tuh buat error? Iyalah, kan semangat error, nggak tahu. Ini mau ngapain? Ini errornya di mana kayak gitu. Walaupun kita sengaja membuat error itu, tapi kalau misalnya error yang kita buat banyak, ya kan kita jadi bingung nih perbaikinya mana dulu. Loh, bukannya kalau bikin error itu jadi masalah? Ya iya sih, cuman kan seru aja kayak gitu ngeliat error itu seru kayak gitu loh. Oh, oke. Keren ya? Keren. Dia nggak error ya? Iya. Jadi semakin banyak errornya semakin seru. Semakin seru gitu, tapi ya tergantung juga. Nanti kalau misalnya ada deadline gitu, pokoknya minggu depan harus udah jadi, ya itu lain cerita sih, harus memperminim error sih kalau itu jelas. Cuman kalau untuk kesenangan pribadiku, ya kalau ketemu error, ya sudah, ini errornya di mana, ini kenapa error, padahal sudah bener kayak gitu. Jadi emang bener-bener ada rasa excited lah untuk ngoding lebih dan lebih lagi seperti itu. Oh, jadi karena error, Mas Dika juga bisa memecahkan masalah dan belajar. Iya, betul sekali. Oke. Kalau nggak tahu ya tinggal buka Stack Overflow, internet masih nyala, iya kan? Kan gitu. Oke. Bagaimana kalau Mas Awan? Kalau kita ngomongin challenge ya, sebenarnya kalau menurut aku sendiri, programmer itu challenge-nya udah terlalu banyak. Oh, seperti apa tuh? Nah, jadi gini, karena programmer ini kita bedah dulu nih ya, satu-satu ya. Kita bedah soal sistem atau aplikasi yang dibuat. Kenapa sistem atau aplikasi itu dibuat? Ya karena itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada manusia. Makanya diciptakan sistem atau sebuah aplikasi. Nah, ini sebuah udah masalah nih. Nah, tugas kita itu membuat masalah ini menjadi gampang untuk mempermudah kerja dari manusia itu sendiri gitu. Jadi menurut aku ketika ada project atau ada kita melakukan kegiatan coding, sebenarnya kita udah pasti ada masalah di situ. Jadi itu akan selalu challenge terus. Oke. Jadi masalah itu adalah masalah yang ada terjadi di orang ataupun di organisasi, di perusahaan, itu menjadi challenge. Betul. Buat teman-teman programmer. Ya simpelnya lah, kalau misalkan kita punya brand tapi kita nggak bisa beriklan, atau kita nggak punya website, kita bikin website tuh. Nah, Rapier tuh. Ini kalau nggak punya website, Rapier aja sini. Iya, gitu benar juga. Jadi kita bikin yang paling bagus pokoknya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa cari solusinya di Rapier Teknologi. Waduh. Memecahkan masalah. Kita memecah masalah. Oke. Bukan membuat masalah baru ya, enggak. Kita memecahkan masalah itu gitu. Kita memecahkan, kita membuat hampir aja membuat masalah jadinya enggak deh. Ya udah lanjut aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih dapet kebutuhan atau masalah yang aneh gitu? Oh, sering. Sering. Ya gimana nggak sering ya Mas ya? Soalnya kan kita kan permintaan klien itu kan biasanya aneh-aneh kan gitu kan. Permasalahan yang muncul juga aneh-aneh kan. Tapi itu memang gini ya, kita kan sebagai vendor ya, bisa dibilang perusahaan IT gitu kan, yang kita itu salah satu tugasnya adalah bikin sistem atau bikin aplikasi. Tapi terkadang kita bikin aplikasi itu ya karena kliennya lagi butuh.
Tapi keadaan kebutuhan klien itu kadang kita nggak bisa handle. Dan kita wajar itu. Oke, contohnya? Contohnya gini, misalkan nih, saya punya brand. Misalkan saya saya pengusaha gitu kan. Saya punya brand, saya punya produk misalkan. Lah minggu depan itu mau ada pameran internasional atau pameran nasional gitu. Kan nggak mungkin saya display barang saya sendiri kan. Saya harus menawarkan ini loh, barang saya punya katalog digitalnya. Kalau mau beli bisa di sini lewat online, bisa pakai beberapa banyak metode pembayaran kalau misalkan kayak gitu. Atau kalau mau kontak secara langsung kita ada websitenya. Jadi kalau melihat display produknya gitu loh. Nah itu cuman kan tadi masalahnya kan ternyata minggu depan itu pamerannya. Nah kita di Rapier inilah yang akan memberikan solusi gimana caranya minggu depan itu harus tetap berjalan lancar. Gitu. Memang kayaknya Rapier itu adalah jalan keluarnya memang. Wah, ya Iya, pasti. enggak? Pasti. Iya. Tidak diragukan kalau Tidak itu. ragukan. Tidak diragukan. Oke. Alright. Pertanyaan terakhir buat Mas Dika dan Mas Awan. Nah, Kan biasanya ada pertanyaan-pertanyanyaan dari netizen atau enggak dari kerabat-kerabat atau teman-teman dari Mas Awan sama Mas Dika gitu. apa tuh? Contoh misalnya, Mas, TV saya rusak. Waduh. Nah, Iya sih. bisa dibenerin nggak? Aduh. Mas bisa benerin nggak? Mas kan IT. Nah itu kata-kata saktinya keluar akhirnya ya kan. Aku sudah menduga itu kan, tapi aku deg-degan tadi. tapi gini ya, mungkin ini juga untuk pelajaran kita semua juga ya. Jadi sebenarnya nih kita nggak menyalahkan saya, Mas Dika ini ya kita memang bergeraknya di bidang IT. Pekerjaan kita adalah sebagai programmer. Dan saya jujur saya sebelumnya sering digituin ditanya bisa nggak benerin monitor, benerin laptop, benerin TV yang sebenarnya itu bukan kapasitas saya karena saya programmer, saya bukan megang hardware, beda. Apalagi nih, apalagi kalau yang monitor gitu ya atau TV gitu ya, kulkas, AC gitu kan. Waduh. Itu sebenarnya elektronik itu bukan IT meskipun ada listrik-listriknya juga. Iya. Nah kalau semisalnya nih ya kita semua bisa memperbaiki itu semua, kita membuat sistem dan juga kita bisa memperbaiki hal yang berbau elektronik itu. Pertama, kita itu udah kaya raya pasti. Serius ini. Oh, gitu. Dilibas semuanya ya? Iya dilibas semuanya lah. Ada TV rusak kita perbaiki, ada kulkas rusak kita perbaiki kan gitu ya kan? Iya. Nah, yang kedua kita adalah orang yang paling sakti ya gitu. Kita serba bisa gitu loh jadinya. Iya nggak sih? Tapi banyak tahu teman-teman yang IT emang bisa aja gitu. Iya. Tahu-tahu jadi aja. Iya. Of course, karena memang programmer itu eksplorasinya luas kayak gitu. Iya juga sih. Tapi benar juga tuh. Jadi karena kita programmer nih, sebenarnya bukan karena programmer itu basicnya pinter, enggak ya. Banyak programmer itu teman-teman kita juga sebenarnya secara IQ juga standar-standar aja gitu loh. Sama dengan kita juga masih standar juga gitu loh. Tapi ketika kita dapat project, misalkan kita dapat project di toko nih, kita akan mempelajari akuntansi toko. Oh. Okay. Kalau kita dapat projectnya itu di kesehatan, kita akan belajar kesehatan. Oke. Kalau kita bikin projectnya itu di government atau di pemerintah gitu, kita akan belajar birokrasi. Nah disitulah pinternya kita, serunya anak programmer tuh itu. Oh, itu mas jadinya. Jadi itu programmer tuh bisa beradaptasi. Ya, betul sekali. Adaptasinya benar-benar ekstrim, benar-benar cepet kayak gitu. Nah itulah mengapa programmer itu bukan kayak kerja terus berangkat terus pulang, enggak. Kita kayak pekerja kreatif aja, gitu. Kita mempelajari segala aspek lah kayak gitu. Yang dibutuhkan oleh klien, permasalahannya apa kita pelajari kayak gitu. Makanya biasanya tuh wawasannya jadi bisa lebih luas kalau teman-teman yang programmer khususnya sistem gitu ya. Apalagi kita kan kerjanya kan juga untuk klien, untuk teman-teman nih yang kalau misalkan butuh website, butuh sistem atau dalam bentuk kecil, menengah sampai ke atas pun kita bisa kasih solusi gitu. Ya di Rapier ini. Gitu. Oke. Aduh. Gitu. Nah, singgung soal tadi kaya atau nggak kaya. Aduh, masalah kaya dan kaya nih. Gimana nih? Tadi kan Mas Dika kan sempat mention kan? Iya sih. Nah, kalau pendapatan programmer tuh gimana? Gede atau enggak tuh? Jelas mahal. Oh jelas. Jelas mahal Jelas itu. mahal.
Besar sih besar memang. Oke. Iya. Besar juga, gede juga, mahal juga kayak gitu loh. Tapi sebenarnya sih bukan mahal atau tidak ya, tapi kenapa sampai semahal itu anak-anak teman-teman di programmer itu kerjanya, gitu kan? Karena kita servisnya kita itu bukan sekedar servis yang biasa, kita itu bukan sekedar konsultan, kita itu bukan sekedar untuk ngasih tahu ini dari problemnya itu, jadi nanti kita pecahin pakai seperti ini gitu. Nah itu kan tugas kita tuh. Ya. Tapi kita juga biar bisa mikirin sampai 4, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kita biasanya udah pikirin tuh di situ tuh. Nah gitu, itu salah satu keunggulan kalau misalkan nih teman-teman kalau ada mau bikin website atau sistem itu dirapin, salah satu keunggulannya di situ. Yeah. Jadi kita bukan untuk misalkan nih, misalkan ya ada brand gitu, misalkan saya punya usaha, saya punya brand, saya punya produk gitu misalkan, terus minggu depan itu mau launching misalkan. Nah itu bukan butuh website, butuh ini untuk pemasaran gitu kan, tapi kita juga nggak mikirin sampai minggu depan, kita bisa mikirin sampai 20 tahun kemudian. Gitu. Betul sekali. Jadi basically kita juga bikin fondasi. Betul. Yeah. Kuat, Betul. akar yang kuat. Yeah. Betul. Jadi bisa nanti untuk kedepannya bisa dipakai. Nah itu teman-teman programmer pasti harus sudah bisa memikirkan sampai ke depan. Karena kan kalau kita ngomongin teknologi ini kan bergeraknya cepet banget ya. Yeah. Kita aja tiap tahun aja coba Android tiap tahun rilis versi baru terus. Iya. Kita kan selalu ngikutin. Tapi kalau misalkan kita mau memberikan produk kepada klien, pada teman-teman yang butuh gitu kan, pasti kita akan pikirin tuh perkembangan teknologi ke depan. Jadi bukan cuma sampai situ aja. Gitu. Jadi permasalahan yang ada di depan itu juga kita bakalan pikirin juga kayak gitu. Jangan sampai ketika kita bikin sistem, kita development istilahnya ya dalam bahasa teknis itu kita sebutannya itu adalah development gitu. Tapi bukan sekedar sampai development aja, tapi kita juga pikirin kedepannya ini sistem bakal jadi seperti apa. Apakah masih worth it digunakan 10 tahun kemudian atau enggak? Nah, kita harus pikir itu. Itu salah satu keunggulan Rapier. Jadi, Rapier aja. Nah, itu tadi cerita dan pengalaman dari teman-teman programmer di Rapier. Gimana? Udah mulai berminat jadi programmer atau ada pendapat lain? Silahkan tulis komentar di bawah. Oke, terima kasih Mas Awan dan Mas Dika atas waktunya. Thank you, Ya, makasih ya Mas Andre. Thank you Mas Andre. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Rapitech. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bye bye. Jani.